Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Ajang Melter Champions Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2022 telah menyelesaikan babak ke-8 turnamen. Hingga penyelenggaraan babak ke-8, Grandmaster Arjun Erigaisi kini memimpin klasemen sementara dengan koleksi 17 poin. Hasil dari 5 kemenangan, 2 hasil remis, dan 1 kekalahan. Kali ini, admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round kelima ketika Grandmaster Arjun Erigaisi berhasil mengalahkan Grandmaster Amerika Serikat yaitu Hans Niemann. Di sini Grandmaster Arjun Erigaisi yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab kuda F6 oleh Grandmaster Hans Niemann masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion E6. Pion G3. Di sini Grandmaster Arjun Erigaisi membawa permainan ini masuk ke dalam pembukaan Katalan. Gajah skak, gajah menutup ancaman skak sekaligus mengajak pertukaran gajah yang ditolak oleh hitam. Hitam memilih memundurkan gajahnya ke petak E7. Gajah G2, pion D5, kuda F3, rokade pendek oleh hitam, sama juga oleh putih rokade pendek. Kuda D7, pion maju ke C5, dan kuda E4. Kuda C3, pion F5 semakin mempersolid posisi kuda hitam yang ada di petak pusat yaitu di petak E4. Pion B4, pion C6, pion B5, dan gajah F6. Benteng C1, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda di D2, dan selanjutnya adalah blunder langkah dari Grandmaster Hans Niemann. Grandmaster Hans Niemann justru melakukan langkah menteri ke petak A5. Sekilas ini terlihat seperti langkah normal, tapi ini adalah blunder yang nantinya membuat Grandmaster Arjun Erigaisi dapat unggul 1 pion dan secara posisi juga jadi unggul cukup telak yaitu dengan plus 3,8. Oke, kita lanjutkan ya untuk melihat bagaimana caranya Grandmaster Arjun Erigaisi mendapatkan 1 pion gratis dari Grandmaster Hans Niemann. Dengan pion pukul pion dan pion pukul pion di C6, lalu inilah langkahnya dengan kuda pukul pion di D5. Otomatis akan membuat menteri putih dan menteri hitam saling berhadapan. Tentu saja menteri pukul menteri, dan sebelum kuda pukul menteri yang dilakukan adalah memanfaatkan tempo skak dengan kuda pukul gajah skak, kuda pukul kuda, dan kuda pukul menteri. Jadi sekarang putih punya 7 pion dan hitam punya 6 pion. Kita lanjutkan. Kuda D5, pion ancam kuda, pion pukul pion, kuda pukul pion, dan gajah ancam benteng. Benteng D1, benteng B8, dan benteng D2. Pion H6, pion H4, dan benteng B4. Kuda D6, benteng B8, dan gajah H3. Ancam pion hitam yang ada di E6 maka dilindungi dengan langkah kuda mundur ke C7. Benteng C3, benteng B1 skak, dan raja menghindar ke H2. Gajah F1 ajak adu gajah yang ditolak oleh putih. Putih memilih langkah gajah G4. Benteng B2 ajak adu benteng yang diterima oleh putih. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan benteng A3. Pion A6,
raja ancam gajah. Benteng B1, lalu benteng B3. Benteng A1, lalu raja H2. Gajah B5, benteng menuju A3, dan benteng B1. Gajah H3, gajah F1, kuda ke C8, dan gajah pukul gajah di H3, lalu raja pukul gajah di H3. Kuda ancam benteng, benteng ke petak D3 untuk lindungi pion putih, dan raja F7. Pion ancam kuda, kuda C7, benteng skak, dan raja G8. Kuda skak, raja pindah ke H7, kuda pukul pion, dan benteng A1. Benteng ancam kuda, kuda D5, kuda D8, raja G8, benteng A7, benteng A2, kuda pukul pion, benteng pukul pion, dan benteng pukul pion skak. Raja pindah ke H8, benteng ancam kuda, dan kuda E3. Pion C6, benteng F1, pion G4, benteng skak di F3, dan setelah raja H2 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Hans Niemann memutuskan untuk menyerah. Karena kalau dilanjutkan sudah sangat sulit bagi hitam. Kita lihat saja, walaupun secara perwira jumlahnya sama, tetapi secara jumlah pion putih unggul sangat telak. Putih punya 5 pion sedangkan hitam punya 2 pion. Dan secara posisi, Grandmaster Arjun Erigaisi sudah unggul plus 10,8. Jadi kemenangan tinggal menunggu waktu saja. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.